Halo semuanya, kami dari kelompok S akan menjelaskan bagaimana sih kesetimbangan karbon dioksida di alam sebagai pengaruh perubahan iklim. Teman-teman tahu nggak sih seberapa banyak karbon dioksida yang berada di alam? Karbon dioksida adalah efek gas rumah kaca yang memiliki konsentrasi tertinggi di atmosfer yang berasal dari pembakaran fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan kegiatan lainnya yang dibakar ketika mereka untuk menggerakkan pesawat, rumah, dan alat-alat pabrik lainnya. Ketika atmosfer itu diperangkap di langit, mereka itu akan terperangkap panas dan akan mengakibatkan perubahan iklim. Pada realitanya, kadar karbon dioksida yang berada di alam akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Global Atmosphere Watch, yang dimana manusia adalah efek terbesar dari karbon dioksida itu berasal. Nah, manusia ini kan dia melakukan pembakaran untuk kayak seperti membakar kayu, lalu membakar fosil-fosil lainnya untuk menggerakkan listrik, menghasilkan listrik. Nah, itu adalah salah satu penyebab terbesarnya. Yang dimana sudah sekarang ini itu kan sudah banyak pepohonan yang ditebang untuk pemanfaatan lahan pertanian dan juga aktivitas lainnya. Walaupun lautan dan proses alam lainnya mampu mengurangi karbon dioksida tersebut, nyatanya aktivitas manusia itu lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk mengurangi si karbon dioksida tersebut. Nah, jadi jumlah keberadaan karbon dioksida yang ada di alam semesta ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor aktivitas manusia dan faktor alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor aktivitas manusia. Yang pertama yaitu adalah konsumsi energi yang berlebihan, seperti pada bahan bakar fosil, seperti minyak, batu bara, dan juga gas. Nah, yang kedua adalah yaitu adanya peningkatan industri yang melibatkan bahan-bahan kimia seperti amonia dan juga plastik. Yang ketiga adalah pengolahan limbah yang buruk pada saat pembuangan maupun pembakaran. Dan yang terakhir yaitu adanya deforestasi, yaitu penurunan jumlah pohon, dan reforestasi adalah peningkatan jumlah pohon dengan cara pemulihan kembali pohon-pohon tersebut. Nah, selain faktor dari aktivitas manusia, ada juga faktor alam. Yang pertama, ada seperti letusan gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, terjadi proses vulkanik yang dimana itu melepaskan CO2 ke atmosfer. Kemudian faktor yang kedua, ada kebakaran hutan dan pembusukan bahan organik. Nah, kemudian contoh lainnya adalah krisis iklim. Ketika suhu berubah menjadi semakin tinggi, maka terjadi peningkatan aktivitas mikroba. Kemudian, dari suhu yang tinggi juga akan terjadi pelepasan CO2 dari dalam tanah. Kemudian ada dampak CO2 terhadap perubahan iklim. Yang pertama, ada peningkatan suhu global. CO2 memerangkap panas, meningkatkan suhu rata-rata bumi, dan memicu perubahan iklim. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Pemanasan menyebabkan es kutub mencair, menaikkan permukaan laut, dan memperbesar risiko banjir serta erosi. Yang ketiga, perubahan pola cuaca. Konsentrasi CO2 yang tinggi menyebabkan cuaca ekstrim seperti badai kuat, kekeringan panjang, dan kebakaran hutan. Yang keempat, ada gangguan pada ekosistem. Banyak spesies tidak dapat bertahan dalam kondisi yang berubah dengan cepat, sehingga terjadi migrasi hewan ke daerah yang lebih dingin atau hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kelima, ada dampak pada kesehatan manusia. Perubahan iklim meningkatkan resiko penyakit pernapasan, infeksi, dan masalah kesehatan mental akibat kondisi cuaca ekstrim. Polusi udara dari emisi CO2 juga berkaitan dengan masalah pernapasan dan banyak penyakit kronis lainnya. Itu dia pemaparan kami bagaimana sih mengenai kesetimbangan karbon dioksida yang berada di alam sebagai pengaruh perubahan iklim. Terima kasih.